Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah ajaja ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah senantiasa dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga majelis kita senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan kaji hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti fulan, enggak disebutkan namanya sama Nabi Muhammad, yang dahulu dia bangun malam, tahajud, beribadah di waktu malam, fataraka qiyamal lail, kemudian ia meninggalkan bangun malam. Muttafaqun alaih. Sahabat yang bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As ini adalah putra dari sahabat Nabi yang bernama Amr ibn al-As. Huwa as-sahabi al-jalil, salah seorang sahabat yang mulia, al-khashi', yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, az-zahid, salah seorang sahabat yang zuhud, yang ahli dalam beribadah, yaitu Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Aslama Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As qabla islami abih. Abdullah ibn Amr ibn al-As ini masuk Islam sebelum ayahnya. Jadi si anak ini masuk Islam terlebih dahulu sebelum ayahnya yang bernama Amr ibn al-As. Dalam sebuah riwayat dulu namanya adalah Al-As. Ketika masuk Islam, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengganti namanya dengan Abdullah. Beliau salah seorang sahabat yang mulia dan mendapatkan kesaksian dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma ahlul bait Abdullah, sebaik-baik ahlul bait atau keluarga adalah Abdullah, wa Abu Abdullah, dan ayahnya Abdullah, wa Ummu Abdullah, dan ibunya Abdullah. Dan juga salah satu keutamaan daripada Abdullah ibn Amr ibn al-As sebagaimana diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah berkata, enggak ada sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis melebihi aku setelah beliau. Siapa? Abdullah ibn Amr ibn al-As. Beliau katakan bahwasanya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As itu, fa innahu kana yaktubu wala aktub. Ketika mendengar hadis Nabi, Abdullah bin Amr bin As ini mencatat hadis-hadis Nabi Muhammad dan aku tidak mencatat. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan Abu Hurairah berkata, makana ahadun a'lama bihadithi Rasulillahi minni illa makana min Abdullah ibn Amr
fa innahu kana yaktubu biyadihi wa ya'ihi biqalbihi wa kuntu a'ihi biqalbi wa la aktubu biyadi. Wasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitab anhu fa adzina lahu. Kata Abu Hurairah, enggak ada yang banyak mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada aku kecuali Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Karena beliau dulu kalau dengar hadisnya Nabi ditulis dan saya tidak menulis. Beliau menulis dan menghafalnya dengan hatinya, memasukkan hadisnya Nabi ke dalam hatinya. Kalau saya cuma menghafalkan dengan hati tapi tidak menulis. Dikatakan oleh Abu Hurairah bahwasanya Abdullah bin Amr bin As ini minta izin kepada Nabi Muhammad untuk menulis hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diizinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah fi bidayatil Islam qad naha as-sahaba an kitabatil hadis. Pada masa permulaan Islam, Nabi Muhammad melarang para sahabatnya menulis hadis. Kenapa? Karena Nabi takut nanti hadis dan Quran ini tercampur aduk. Jadi hadis tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicatat. Kalau Quran diperintahkan, diperbolehkan para sahabatnya mencatat Al-Quran. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri, sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taktubu anni wa man kataba anni ghairul Quran falyamhuhu. Jangan kalian tulis dariku, barang siapa yang menulis dariku selain Quran maka hendaknya ia menghapusnya. Jadi Nabi Muhammad takut kalau nanti tercampur antara firman Allah dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum an yaktubu anhul hadits. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabatnya untuk menulis hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk salah seorang sahabat yang diizinkan oleh Rasulullah menulis hadis adalah yang meriwayatkan hadis ini, Abdullah ibn Amr ibn As. Sebagaimana diriwayatkan oleh Safwan ibnu Sulaim dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, beliau berkata, ista'dzantun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabati ma sami'tu minhu. Aku meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menulis apa yang aku dengar darinya. Fa'adzinali, maka Nabi pun mengizinkan kepadaku. Fakatabtuhu, maka aku pun menulis hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As memberi nama buku catatannya yang isinya hadis-hadis Rasulullah dengan as-sadiqah, ucapan yang benar, ucapan yang hak. Jadi sahifahnya, bukunya yang isinya hadis-hadis Rasulullah diberi nama sama beliau sebagai as-sadiqah. Waqad qala radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau pernah berkata, aku mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 sekian hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Abu Ya'la. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu dha himmatin, beliau terkenal orang yang punya semangat yang kuat, sampai diriwayatkan hafidtul Quran, aku itu hafal Al-Quran. Faqara'tu bihi fi lailah, dan aku membaca Al-Quran, menghatamkannya dalam semalam. Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan kepada Abdullah ibn Amr ibn As, iqra'hu fi syahrin, bacalah selama 1 bulan baru hatam. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, saya ini masih muda, biarkan saya atau izinkan saya menikmati kekuatan saya dan masa muda saya dengan, tidak apa-apa, mau berjam-jam saya kuat, masih kuat, saya ini masih muda. Maka dikatakan oleh Rasul SAW, iqra'hu fi 10, bacalah dan khatamkan dalam waktu 10 hari. Abdullah bin Amr bin As masih mengatakan, apa ya Rasulullah, biarkan saya merasakan, menikmati rasa muda saya dan juga kekuatan saya, izinkan saya ya Rasulullah. Maka Nabi bilang, apa, kalau begitu khatamkan dalam 7 hari. Maka dia minta lagi, ya Rasulullah, izinkan saya menikmati masa muda saya dan masa kuat saya ini. Terus tetap minta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semangatnya yang luar biasa dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah berkata kepada Abdullah. Ini ucapan Nabi menunjukkan perhatiannya Nabi Muhammad kepada Abdullah. Karena beliau berkata, ini hadis ucapannya langsung ditujukan kepada Abdullah. Ya Abdullah, wahai Abdullah,
La takun mithla fulan. Jangan sampai kau jadi seperti fulan yang dulu sering bangun malam kemudian meninggalkannya. Yang dulu tahajud bangun malam mendekatkan diri kepada Allah kemudian meninggalkannya. Nah, hadis ini menunjukkan perhatiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Amr ibnul As. Abdullah ibn Amr ibn al-As ini meninggal, ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan beliau meninggal di Syam, di negara Syam. Ada yang mengatakan di Mekah, ada yang mengatakan di Taif, ada yang mengatakan di Mesir dan dimakamkan di rumah beliau, di tempat beliau tinggal. Dan diriwayatkan beliau meninggal dalam usia 66 tahun. Ada riwayat juga 55 tahun. Ada riwayat 68 tahun. Dan ada riwayat juga yang dhaif, riwayatnya 73 tahun. Akan tetapi Imam Bukhari meriwayatkan innahu mata sanah tis'a wa sittin, yaitu di usia ke-69 tahun. Innahu mata sanah tis'a wa sittin wa tufiya radhiyallahu anhu wa huwa ibnu ithnataini wa sab'ina sanah. Ada juga diriwayatkan juga meninggal usianya 72 tahun. Jadi ada perbedaan riwayat di usia beliau meninggal dan juga di tempat wafatnya. Ada yang mengatakan di Syam, ada yang mengatakan di Taif, di Mekah, dan juga ada yang meriwayatkan di Mesir. Hadis ini diriwayatkan oleh beliau bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, ya Abdullah, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, la takun bimithli fulanin. Jadi ada lafal yang mengatakan jangan sampai kau jadi seperti fulan. Karena yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Dulu dia bangun malam kemudian meninggalkannya. Dalam riwayat Imam Ahmad, la takunanna. Jangan sampai kau menjadi seperti fulan. Dahulu bangun malam kemudian meninggalkannya. Dan ucapan Nabi SAW dengan menyebut nama Abdullah, ya Abdullah, ya dulu ala ihtimamihi sallallahu alaihi wasallam bihi, menunjukkan perhatiannya Nabi Muhammad kepada Abdullah ibnu Amr ibnu As. Karena langsung di situ Nabi yukhatibuhu, nyebut namanya, bicara, nama, nasihatin dirinya. Ini menunjukkan begitu perhatiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah ibn Amr ibn As. La takun mithla fulan, jangan sampai kau jadi seperti fulan. Tidak disebutkan fulan itu siapa. Bahkan para perawi hadis mencari tahu siapa yang dimaksud sama Nabi fulan yang dulu sering bangun malam kemudian meninggalkannya. Maka di sini para ulama menjelaskan kepada kita ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin Nabi Muhammad menutup orangnya. Dulu sering bangun malam, sekarang meninggal. Tidak disebutkan namanya supaya ditutup, tidak dibuka sama Nabi SAW. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak mungkin. Kenapa harus ditutup? Karena meninggalkan bangun malam bukan perbuatan yang haram. Qiyamul lail itu kan hukumnya sunnah. Kalau meninggalkan tidak dosa. Kalau ditutup sama Nabi karena perbuatan dosa masuk akal. Tapi kan ini bukan perbuatan dosa. Maka para ulama lebih condong kepada tafsiran Nabi Muhammad maksudnya mengatakan jangan sampai kau menjadi fulan yang dulu bangun malam kemudian meninggalkannya. Maksudnya apa? Targhib, menyemangati Abdullah ibnu Amr ibnu As, yang artinya jangan sampai kau menjadi seseorang yang tadinya sering bangun malam kemudian meninggalkannya. Entah itu karena malas atau karena apapun, jangan sampai kau menjadi seseorang yang dulunya sering bangun malam kemudian meninggalkannya. Jadi tafsiran yang ini lebih dipilih oleh para ulama. Jadi maksud kalimat fulan itu adalah terghib, Nabi Muhammad menyemangati Abdullah ibnu Amr ibnul As. Karena yaqumul lail ay li salati tahajud, dahulu bangun malam yaitu untuk melaksanakan sholat tahajud. Atau bangun malam, yang dimaksud dengan bangun malam itu baik dengan sholat atau dengan amalan ibadah apapun yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Bisa dengan ngaji Quran, bisa juga dengan tadarus Al-Quran, bisa juga kau dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap orang yang bangun di waktu malam untuk beribadah kepada Allah masuk dalam kategori yaqumul lail, bangun di waktu malam, baik itu sepanjang malam atau sebagian daripada
sebagian daripada malam. Jangan sampai kau menjadi seseorang seperti fulan yang dahulu bangun malam fataraka qiyamul lail, kemudian meninggalkan qiyamul lail, ai tarakahu min aslihi, ditinggalkan sama sekali, sudah enggak bangun sama sekali untuk sholat tahajud atau untuk beribadah. Bisa jadi karena malas, bisa jadi karena sibuk sama urusan dunia, atau malah malamnya dibikin buang waktunya sia-sia. Jangan sampai engkau menjadi seperti orang yang dahulu giat bangun malam kemudian engkau meninggalkannya. Jadi di sini dalam hadis ini ada banyak manfaat yang bisa kita ambil. Apa manfaat yang bisa kita ambil? Yang pertama, kalau kita ambil pendapat para ulama, kalau Nabi itu menyebut fulan, tidak disebutkan namanya, itu menutupin keburukan orang lain. Berarti di sini pelajarannya apa? Kalau ada orang berbuat buruk, jangan dibuka, jangan diumbar, jangan disebut namanya. Atau walaupun dia tidak berbuat buruk, perbuatan maksiat, tapi perbuatan yang muqassir, perbuatan yang yang tadinya giat kemudian melemah, jadi perbuatan yang serba kurang, jangan sampai kau sebutkan namanya. Misalnya kau dulu melihat ada orang sholatnya 5 waktu di masjid, kemudian kau nasihatin orang, jangan seperti bapak fulan itu, dulu 5 waktu di masjid Segap, sekarang nggak pernah kelihatan di masjid Segap, namanya jangan disebut, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang juga kita bisa ambil, anna qiyamal lail laisa biwajibin, it law kana wajiban lam yaktafi li tarikihi bihadzal qadar bal kana yadhummuhu ablaghadh dzam. Dan di sini juga menunjukkan kalau qiyamul lail bukan sebuah kewajiban, tapi anjuran dari Nabi Muhammad, sangat dianjurkan. Karena kalau wajib Nabi Muhammad gak akan nasehatin seperti itu aja, tapi akan ditekankan sama Nabi Muhammad kalau itu perbuatan dosa kalau sampai ditinggal. Jadi banyak sekali pelajaran. Intinya di sini ada anjuran yang sangat dari Nabi Muhammad untuk tidak meninggalkan qiyamul lail. Bangun malam itu jangan sampai ditinggalkan. Karena itu apa? Da'bus salihin. Orang-orang soleh itu semuanya bangun malam. Orang-orang soleh itu semuanya bertahajud, menghidupkan malamnya untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, afdhalus siyam ba'da Ramadan, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah Al-Muharram. Itu afdhalus siyam. Jadi setelah Ramadan Muharram. Adapun afdhalus shalah, salat yang paling utama setelah salat wajib 5 waktu adalah salatul lail, salat di waktu malam, yaitu tahajud. Ketika engkau qiyamul lail, engkau melaksanakan salat, maka itu afdhalus shalah ba'dal maktubah, salat yang paling utama setelah salat fardu 5 wajib. Jadi sholat di waktu malam itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bangun malam itu adalah waktu terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Dikatakan dalam hadis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunur rabb minal abd. Yang paling dekat jarak antara Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan hambanya fi jawfil lail al akhir, yaitu di waktu malam yang akhir. Jadi di waktu sepertiga malam itu adalah waktu terdekat seorang manusia atau seorang hamba dengan Tuhannya. Saat itu adalah waktu yang paling dekat. Kata Nabi Muhammad, fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka sa'ah fakun. Kalau engkau bisa menjadi seseorang yang ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah di waktu itu, maka lakukanlah. Jadi dia mulai nggak harus sholat, kau bisa sholat lebih bagus. Kalau kau nggak bisa sholat, minimal di waktu sepertiga malam, di penghujung malam itu, kalau kau bisa berzikir mengingat Allah, sholat kan tujuannya ingat Allah, baca Quran kan termasuk bagian daripada berzikir mengingat Allah. Apapun daripada amal ibadah yang menjadikanmu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kau bisa lakukan, lakukanlah. Gak bisa sholat, minimal istighfar, baca istighfar 3 kali, 10 kali. Jangan sampai kalau bisa kita tinggalkan, karena sayang, karena waktu itu adalah waktu yang paling dekat antara Allah dengan hambanya.
Dalam sebuah nasihatnya, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur, beliau dulu pernah nasihatkan, saya pernah dengar, begadang bangun malam itu bukan sesuatu yang susah, karena hampir seluruh orang gak akan melewatkan hari-harinya kecuali dia ada begadangnya. Ada yang begadang nonton film, ada yang begadang dia nonton sepak bola, pertandingan-pertandingan yang ada, gak susah. Buktinya kalau ada kemauan bisa, malam ini ada pertandingan ini ngelawan ini, bangun dia gak tidur. Atau bahkan mungkin dia tidur tapi pasang alarm, dia jam 2, jam 3 bangun karena apa? Mau lihat pertandingan. Nah, kalau kau buang waktumu di sepertiga malam untuk sesuatu yang sia-sia bisa, kenapa untuk sesuatu yang bermanfaat malah kau tinggalkan? Maka sebagaimana kau bangun di sepertiga malam itu kau bisa buat yang sia-sia, gunakan waktu malammu untuk sesuatu yang nanti mendatangkan banyak manfaat. Bahkan beliau menganjurkan bangun di sepertiga malam beribadah kepada Allah dengan nangis. Dikatakan sama beliau, orang yang mengeluarkan air mata walaupun cuma sebesar kepalanya lalat, itu akan menjadikan dirinya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau tidak bisa nangis, karena kotornya hati kita ini orang-orang yang susah nangis, karena banyaknya perbuatan maksiat, karena kotornya hati, kerasnya hati. Kalau kau tidak bisa nangis, tabaku, maka menangislah dengan apa? Dikasih cara sama beliau, ingat masa lalumu, ingat perbuatan dosa yang pernah kau lakukan, ingat bagaimana rahmatnya Allah kepadamu, ingat berapa banyak waktu-waktu yang kau buang sia-sia. Ingat masa lalu supaya apa? Paling tidak kau bisa meneteskan air mata. Tujuannya apa? Melembutkan hatimu. Jadi kalau kita bangun malam jangan disia-siakan. Kalau masih belum mampu sholat, minimal zikir. Kita itu kan kadang kalau tidur misalnya capek jam 10, jam 11 malam tidur. Nanti jam 2 malam bangun kebelet kencing. Ke kamar mandi kencing, balik ke tempat tidur, sebelum tidur minimal baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tidur. Yang penting apa? Kau bangun di sepertiga malam dan kau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti setelah itu ditambah. Kalau sudah bisa berapa kali, ada kemauan yang kuat, ada mujahadah yang kuat, ditambah. Yang tadinya istighfar mulai beranjak ke baca Quran. Dari baca Quran mulai tambah 2 rakaat. Kalau masih belum bisa, minimal hatta walau kan kita ketika tidur kejeduk, bangun lihat jam 2:30, oh masih 2:30, tidak sengaja kejeduk. Jangan terus tidur lagi sama garuk-garuk kepala. Karena itu waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Minimal kau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngucap astagfirullah, ngucap sholawat, supaya apa? Kau tergolong sebagai orang yang bangun malam. Jangan sampai bangun malam cuma kencing, habis itu balik ke tempat tidur, wala istighfar, wala zikir sama Allah. Dan itu jadi rutinitas. Setiap tidur jam 2 malam kencing, balik tempat tidur. Istiqomah, akhirnya malaikat bingung. Ini istiqomah nguyuh. Orang malam semuanya bangun malam, tahajud, istiqomah ini istiqomahnya ke kamar mandi. Padahal dari kamar mandi dia bisa keluar jalan sambil astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau belum bisa bangun malam dengan sholat, maka hendaknya sedikit berzikir supaya kita tergolong sebagai orang yang berzikir di waktu malam. Karena diibaratkan orang yang bangun malam itu seperti raja. Jadi raja itu dia menjamu rakyatnya secara umum, tapi juga raja itu punya waktu menjamu tamu-tamu khususnya. Kita itu kalau ketemu sama orang penting, misal ada tamu orang soleh datang ke masjid ini, ada pengajian umum, datang orang semua dari mana-mana. Tapi kan pasti ketika kita datang ngelihat orang soleh, kita kadang punya angan-angan, kapan saya bisa bertemu berdua, kapan saya bisa cium tangan. Tidak serame ini. Nah, diibaratkan orang yang qiyamul lail itu seperti raja yang sedang menerima tamu sendiri. Jadi Allah itu, kalau kita ini cuma sebagai ibarat saja. Orang yang sholat 5 waktu itu seperti raja yang buka rumahnya open house, siapapun bisa datang. Tapi kalau orang yang bangun tahajud qiyamul lail itu seperti raja yang menerima tamu khusus, hanya berdua. Jadi kita kalau bangun malam itu waktu yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Waktu di mana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, berdua-duaan kepada Allah. Waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, menyerukan kepada hambanya, siapa dari kalian yang mau minta ampun, saya ampunin. Siapa dari kalian yang punya doa, saya ijabahi. Siapa dari kalian yang punya hajat, aku akan berikan hajatnya. Makanya dulu para wali-wali Allah itu, ini hadis kan diriwayatkan kalau Allah itu yanzilu ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia, maksudnya menunjukkan kedekatan Allah dengan hambanya. Di kapan? Fi thuluthul lail, di sepertiga malam. Di setiap sepertiga malam Allah menyerukan kepada hambanya, apakah ada yang punya doa, saya ijabahi doanya. Ada yang punya hajat, saya berikan hajatnya. Ada yang mau minta ampun, saya ampuni dosanya. Para wali-wali Allah itu sampai bangunnya sebelum sepertiga malam. Kalau sepertiga malam itu jam 3 malam misalnya, atau setengah 3 malam, dia jam 12 malam sudah bangun. Ketika ditanya, kenapa kau bangun sebelum sepertiga malam? Dia bilang apa? Nggak pantas. Kalau sampai yang mau memberi itu sudah memulai panggilannya, siapa yang punya doa, saya belum bangun. Yang butuh kan saya. Saya butuh supaya doa saya itu diijabahi. Saya butuh supaya hajat saya dikabulkan sama Allah. Saya butuh supaya dosa saya diampuni sama Allah. Masa ketika Allah menawarkan saya belum bangun, saya datangnya terlambat, gak pantas. Saya harus datang sebelum seruan itu dimulai. Nah itu para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai bangunnya didahulukan, ta'adduban, adabnya sama Allah. Dan di sepertiga malam yang maha kaya, yang maha kaya raya mencari yang fakir untuk diberikan keinginannya. Kalau kita urusannya sama makhluk, kita yang miskin nyari bantuan ke orang kaya. Tapi kalau urusannya sama Khalik sang pencipta, Allah justru yang mendatangi kita, tanya ada yang punya doa. Kita yang fakir justru didatangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang punya doa, saya ijabahin. Ada yang mau ampunan, saya ampunin. Maka rugi kalau sampai kita orang melewatkan waktu-waktu mulia tersebut hanya kita gunakan untuk begadang atau untuk membuang waktu kita yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis diriwayatkan Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Nabi Muhammad, seraya berkata apa? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ketahuilah suatu saat kau akan wafat. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu, dan cintai siapapun yang ingin kau cintai, tapi ketahuilah suatu saat kau akan berpisah dengan yang kau cintai. Wa'mal ma syi'ta, dan lakukan apapun, fa innaka majziyun bihi, tapi ingatlah setiap perbuatan nanti akan diberikan ganjarannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma qal, kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamul laili, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu ada di bangun malamnya saat beribadah kepada Allah. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kemuliaannya seorang mukmin itu terletak pada merasa tidak butuhnya kepada manusia, butuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan syaraful mukmin, jadi seorang mukmin yang bangun malam ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini menunjukkan betapa cintanya Allah kepada orang yang bangun malam sampai diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh para ulama, qiyamul lail itu masyhadul hub. Bangun malam, qiyamul lail itu adalah bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Kita ini kan sering ngaku cinta kepada Allah. Buktinya apa? Orang yang bangun malam tahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan bukti cintanya kepada Allah. Dia rela ninggalkan tidurnya yang nyenyak, dia rela kehilangan waktu istirahatnya, dia rela bangun malam-malam bersusah payah wudhu untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu kau sedang apa? Berkorban. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau tinggalkan kenikmatan tidurmu, kenikmatan istirahatmu, kau rela kehilangan waktu istirahatmu padahal tubuhmu masih capek untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang qiyamul lail itu adalah orang yang membuktikan cintanya kepada Allah. Dan qiyamul lail itu butuh usaha yang sedikit.
Karena syaitan itu kalau manusia tidur diikat dengan 3 ikatan. Kalau dia mau bangun digoda sama setan supaya nggak bangun, tidur. Tapi ketika dia sudah berhasil bangun, 1 ikatannya putus. Kalau dia kemudian melanjutkannya dengan wudhu, ikatan kedua putus. Kalau dia bangun melaksanakan sholat, seluruh ikatannya putus. Hilang rasa capeknya. Buktikan, kita kalau sudah mau bangun malam susah, paksa bangun, wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, selesai. Hilang godaannya syaitan, hilang malesnya. Karena kalah syaitan sama usaha kita tadi. Dan akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad tidak ninggalkan qiyamul lail. Dalam keadaan safar, dalam keadaan di Madinah, beliau nggak tinggalkan qiyamul lail. Maka yang kita sebagai umatnya Nabi, yang ngaku kalau Nabi Muhammad adalah suri tauladan kita harus punya upaya mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Nggak bisa tiap malam niatin seminggu sekali. Saya kalau kerja susah nanti ngantuk di kantor, seminggu sekali. Kau libur hari apa? Hari Ahad, malam Minggu kau niatkan qiyamul lail. Nanti kalau sudah istiqomah jalan seminggu, kau sudah ngerasakan nikmatnya qiyamul lail, kau akan tambah sendiri. Karena orang kalau sudah ngerasakan nikmatnya, dia akan tambah. Akan ditambah malam berikutnya, akan tambah malam berikutnya. Mulai dari sekarang kita niatin dulu, sudah setiap malam Minggu saya mau qiyamul lail. Gak usah banyak-banyak, pertama dimulai dengan sholat witir aja lah. Sholat witir 3 rakaat. Baca Quran 1 lembar. Jangan langsung banyak, kalau banyak nanti sekali itu habis itu berhenti. Tapi dimulai dari yang ringan-ringan, yang sekiranya kita tidak terbebani dengan itu, diistiqomahkan. Nanti kalau sudah istiqomah baru ditambah. Nabi Muhammad itu sampai saking senangnya sama qiyamul lail, diriwayatkan. Jadi kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad ini, kita sedang bicara dalam apa? Kita itu kalau bicara Nabi Muhammad berarti kita sedang berbicara tentang keindahan. Kehidupannya Nabi itu semuanya indah. Siapapun yang menjadikan Nabi suri tauladannya, dia akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad itu tidur di rumahnya Sayyidah Aisyah. Ketika tidur di rumahnya Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad itu mau qiyamul lail, izin sama Sayyidah Aisyah. Padahal tidak usah izin, nggak apa-apa. Tapi kita lihat romantisnya Nabi Muhammad. Orang zaman sekarang kalau punya rumah tangga, cari sosok yang romantis, kehidupan yang romantis, suami istri pasangan itu seperti apa. Padahal Muslim itu nggak perlu cari jauh-jauh. Anda akan dapatkan semua kebaikan ada pada Rasulullah SAW. Lihat betapa romantisnya Nabi Muhammad. Tahu istrinya senang malam hari itu suaminya tidur bersama dirinya, minta izin Nabi Muhammad. Ya Aisyah, da'ini aqum baina yadayya rabbi sa'ah. Izinkan aku wahai Aisyah, tak bangun sebentar saja. Saya mau sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sesaat. Setelah itu Nabi Muhammad tidur di sebelahnya Aisyah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, sebetulnya saya lebih suka kau tidur di sebelahku. Saya nggak ingin pisah dengan dirimu. Saya lebih suka kalau kau ada di sebelahku. Namanya seorang istri yang cinta sama Nabi Muhammad. Tapi kemudian apa kata Sayyidah Aisyah? Walakinni, akan tetapi diriku, uhibbu ma tuhib ala ma uhib. Akan tetapi aku mencintai apa yang kau cintai melebihi daripada apa yang aku cintai. Mau bicara romantis, ada yang lebih romantis daripada istrinya Nabi Muhammad SAW? Istri nggak kepingin pisah sama suaminya, apalagi suaminya Habibullah Rasulullah. Saya nggak kepingin pisah sama engkau ya Rasulullah, saya kepingin engkau ada di sebelah saya. Walakinni uhibbu ma tuhib. Akan tetapi aku mencintai, menyukai apa yang kau cintai melebihi daripada apa yang aku sukai. Jadi rela berkorban, kehilangan sesuatu yang dia sukai demi yang disukai oleh kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kalau mau bicara masalah romantis, tidak ada yang ngalahkan Nabi, tidak ada yang ngalahkan para sahabatnya Nabi, keluarganya Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang hidup di jalannya Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Auliya itu meriwayatkan dulu Abu Darda pernah masuk ke istrinya. Pulang ke rumah, masuk ke istrinya, dakhala ala zaujatihi, masuk ke dalam istrinya dan mendengar istrinya sedang berdoa. Doanya apa? Allahumma, ya Allah, inna Aba Darda
qad khatabani min abawayya fatazawwajtuhu. Abu Darda telah meminangku dari orang tuaku dan aku pun menikah dengan dirinya. Dan saat ini ana ukhatibuhu, aku juga melamar dirinya, meminang dirinya kepadamu ya Rabb. Fazawwijni fil jannah, maka nikahkan aku nanti di surga juga dengan Abu Darda. Abu Darda dengar ucapannya ini. Seorang istri yang berdoa minta sama Allah, ya Rabb, di dunia ini Abu Darda telah meminangku dari orang tuaku dan aku nikah dengan dirinya. Maka saat ini aku minta kepadamu untuk menikahkanku dengan Abu Darda di surga nanti. Kata Abu Darda, kalau begitu kau harus janji kepada saya. Apa janjinya? Nanti kalau saya meninggal duluan, kau jangan nikah kepada siapapun. Jadi tetap dalam keadaan suaminya cuma satu, Abu Darda. Dan ditepatin sama istrinya Abu Darda. Abu Darda meninggal dunia, istrinya menjanda. Padahal zaman dulu kalau ada janda yang dipinang sama orang langsung menikah, karena zaman dulu kehidupannya susah, butuh nafkah. Dan istrinya Abu Darda dilamar bukan sama sembarang orang, sama orang kaya, orang punya jabatan, sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan. Ditolak Muawiyah. Diceritakan sama istrinya Abu Darda tentang ikatan yang telah dia jalin dengan Abu Darda. Yang harus kita pelajari sebagai seorang lelaki dan yang harus dipelajari juga sama seorang wanita, bagaimana kehidupan ini Rasulullah dengan para sahabatnya kok bisa hebat. Bagaimana Abu Darda menyuguhkan cinta kepada istrinya. Apa yang diberikan Abu Darda kepada istrinya sampai istrinya mengatakan apa? Ya Allah, di dunia aku nikah dengan Abu Darda, di akhirat tolong nikahkan saya juga dengan Abu Darda. Ini kalau bukan cinta yang luar biasa, nggak bisa jadikan perempuan berkata seperti ini. Perempuan zaman sekarang amit-amit di surga saya ketemu ini lagi. Cukup kawin sama dia di dunia, di surga saya nggak mau lagi. Nah ini yang harus dipelajari. Apa yang dipersembahkan oleh Abu Darda kepada istrinya sampai istrinya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dinikahkan juga dengan Abu Darda di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi lihat Sayyidah Fatimah. Al-Imam Darqutni meriwayatkan daripada Asma binti Umais. Sayyidah Fatimah itu ketika meninggal dunia, wasiatnya apa? Minta dimandikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal di zamannya Sayyidah Fatimah, Ummahatil Mukminin masih ada, istri-istrinya Nabi Muhammad. Perempuan-perempuan sahabiyah, yang mana perempuan biasanya kalau meninggal dunia dimandikan sama perempuan-perempuan itu. Tapi Sayyidah Fatimah cintanya kepada Ali bin Abi Thalib sampai berwasiat, kalau saya meninggal dunia yang mandikan saya suami saya Ali bin Abi Thalib. Apa yang dipersembahkan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah Zahra sampai di penghujung usianya dia tidak mau ada yang menyentuh tubuhnya, memandikan dirinya atau mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya kecuali suaminya yang tercinta. Diriwayatkan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar itu ketika meninggal dunia wasiatnya apa? Minta dimandii oleh istrinya Sayyidah Asma binti Umais. Padahal Sayyidina Abu Bakar ketika meninggal dunia, sahabat-sahabat Nabi yang kaliber yang besar-besar masih hidup. Asyarah Mubasyirina bil Jannah masih ada. Ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Uthman, ada Sayyidina Ali, ada Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ada Abdurrahman ibnu Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi yang dipilih istrinya. Minta wasiat dimandikan sama istrinya, seakan apa? Minta diantarkan ke tempat peristirahatannya oleh orang yang dia cintai, yaitu istrinya Asma binti Umais. Di sini yang perlu dipelajarin apa sama kaum wanita? Apa yang diberikan oleh Asma binti Umais, apa yang dipersembahkan oleh Asma binti Umais kepada suaminya Abu Bakar As-Siddiq, sampai wafatnya pun wasiatnya minta istrinya yang memandikan. Dimandikan, dikafankan, ditaruhkan di kasur yang biasa ditidurin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, diangkat, dimakamkan di sebelah makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang hebat. Kita lihat, kita ini di ajaran Islam pada diri Nabi Muhammad, para sahabatnya nggak kurang kalau kita mau cari teladan. Nggak perlu kita cari ke barat untuk romantis-romantis. Nggak perlu kita berkiblat kepada siapapun yang punya rumah tangga di muka bumi ini, karena kita punya Nabi dan orang-orang yang ngikutin Nabi yang luar biasa kehidupannya. Nah ini yang harusnya kita jadikan suri tauladan.
Kita jadikan pembimbing, dan mereka orang-orang yang nggak pernah ninggalkan qiyamul lail. Nabi nggak ninggalkan qiyamul lail, kemudian Abu Bakar bukan orang yang ninggalkan qiyamul lail, Sayyidah Fatimah Zahra, Asma binti Umais, Ali bin Abi Thalib. Ini orang-orang yang semuanya menjadikan malamnya adalah waktu terindah untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihi salatu wasalam, ya Dawud, wahai Dawud, kadzdzaba man idda'a mahabbati fa idza jannahul lail nama anni. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Dawud, wahai Dawud, berdusta orang yang mengaku cinta kepadaku, kalau datang waktu malam dia justru berpaling dariku dengan tidur. Kalau cinta datang waktu malam, di mana itu waktu yang paling dekat Allah dengan hambanya, harusnya disambut. Kalau ada orang yang ngaku cinta datang waktu malam, dia justru malah tidur, maka dusta pengakuan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jairati rahimahullah, Jumi al khairu kulluhu fil lail. Jadi kebaikan itu sama Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di waktu malam. Wa ma uqidat li waliyin wilayatun illa bil lail. Dan tidak satu wali pun diangkat menjadi walinya Allah, diberikan kedudukan menjadi menjadi seorang wali kecuali di waktu malam. Jadi saat beribadah di waktu malam, qiyamul lail, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi walinya atau diberikan wilayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau datang waktu malam, itu waktu Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada hambanya. Ibarat raja itu menyerukan kepada rakyatnya, siapa yang punya hajat nanti malam datang ke sini, apapun hajatnya saya berikan. Kira-kira ada enggak rakyat yang enggak datang ke rajanya? Yang mau punya rumah, yang mau umur panjang, yang mau emas, yang mau perhiasan, pokoknya raja ngomong siapapun yang punya hajat nanti malam datang ke saya. Nah, orang yang bangun malam, Allah akan menyerukan, yang punya hajat minta ke saya, yang punya doa mohon panjatkan doamu, saya ijabahi. Yang punya dosa mau minta ampun, saya ampuni. Kalau ada raja atau orang kaya saja bilang, kau kalau ada perlu sama saya datang waktu malam, saya berikan semua keperluanmu. Kita nggak akan lewatkan. Masa setiap malam Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita, memberikan apapun yang kita inginkan, kita lewatkan. Maka pada sejatinya kita rugi karena meninggalkan kesempatan yang berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu malam adalah waktu yang indah bagi para wali-wali Allah, waktu yang ditunggu oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam nasihatnya Al-Habib Alwi bin Syihabuddin, beliau pernah mengisahkan ada salah seorang anak yang membaca ayat Al-Quran surat Al-Muzammil. Dia baca di hadapan bapaknya, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Maka anaknya tanya kepada bapaknya, ayah, ini Allah sedang bicara sama siapa? Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, siapa yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka bapaknya menjawab, yang diajak bicara sama Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia baca lagi lanjutannya ayat itu, qumil lail illa qalila, dan bangunlah malam. Maka anak itu tanya lagi sama bapaknya, wahai ayahku, limadza la taqumul lail, kenapa kau tidak bangun malam? Ini kan dalam Al-Quran Allah perintahkan kau orang-orang supaya bangun malam. Kenapa saya nggak pernah lihat Anda bangun malam? Kata ayahnya apa? Oh, itu kan ayatnya buat Rasulullah. Ya ayyuhal muzammil qumil lail. Yang diperintahkan bangun malam itu adalah Rasulullah, sampai pada ayat wa ta'ifatum minal ladzina ma'aka, dan sekelompok orang yang ada bersama dengan dirimu. Maka anak tadi tanya sama bapaknya, ini yang dimaksud dengan ta'ifah, sekelompok orang itu siapa? Ayahnya jawab, itu sahabat-sahabatnya Nabi yang hidup di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anta lima lam taqumul lail, dan engkau wahai ayahku, kenapa kau tidak bangun malam? Loh, itu tadi kan sahabatnya Nabi sama Nabi. Sahabat Nabi sama Nabi itu orang-orang yang kuat, bukan seperti ayah.
Maka dijawab sama anak tadi, la khaira fi rajulin lam yasluk maslaka Muhammadin wala ashabi Muhammad. Anaknya yang masih kecil tadi bilang apa? Pak, ayah, ndak ada baik-baiknya orang yang tidak berjalan ngikutin jalannya Nabi Muhammad dan para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Bapaknya kayak diselentik sama anaknya. Akhirnya bapaknya kemudian bangun malam dan istiqomah dalam qiyamul lail. Dan dulu kata Habib Alwi bin Syahab, keluarga-keluarga kita, maksudnya kakek-kakek moyang beliau dan orang-orang yang hidup di zaman beliau, mereka punya perhatian kepada anak-anak mereka. Kalau datang waktu tahajud dibangunkan anak-anaknya. Supaya apa? Ikut tahajud walaupun cuma sebentar, walaupun cuma dengan istighfar, ayo baca istighfar. Bahkan dulu di Hadramaut itu kebiasaan orang-orang Hadramaut, anak bayi baru lahir masih nyusu itu di sepertiga malam dibangunin. Bukan untuk tahajud, yang penting bangun. Jadi tidur dibangunin sampai anak itu melek. Habis itu disuruh tidur lagi, dipupuk lagi suruh tidur. Masih bayi kok. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau besar sudah kebiasaan setiap jam 3 malam bangun. Karena apa? Dari bayinya tiap jam 3 dibangunin. Akhirnya kebiasaan kan, tiap jam 3 bangun. Ayahnya berharap nanti kalau sudah besar nggak susah dibangunin malam. Nah itu perhatiannya orang-orang zaman dulu kepada keluarganya. Mereka nggak mau ninggalkan waktu malam untuk tidur atau untuk perkara-perkara yang sia-sia. Diriwayatkan dulu ada salah seorang santri datang kepada Imam Ahmad ibnu Hanbal mau belajar hadis. Sampai di rumahnya Imam Ahmad ibnu Hanbal, sama Imam Ahmad ibnu Hanbal malam hari disediakan bejana, tempat buat wudhu. Zaman dulu kan belum ada keran, belum ada apa. Bejana isinya air, ditinggal di ruang tamunya. Imam Ahmad istirahat. Bangun subuh Imam Ahmad masuk ke ruangan itu ngelihat bejana tadi airnya masih utuh. Kata Imam Ahmad ibnu Hanbal, ini kenapa bejananya utuh? Ya saya baru bangun. Kau mau menuntut ilmu, mau belajar hadisnya Nabi dan ninggalkan qiyamul lail, pergi kau dari sini. Belum pantas kau melajari hadis-hadisnya Rasulullah kalau engkau masih meninggalkan sholat malam. Jadi kita kalau hidup di zamannya Imam Ahmad ibnu Hanbal mau ngaji sama beliau, kita ini adalah calon-calon yang diusir sama beliau. Dikasih bejana utuh, kalau kelong paling diombe, bukan dipakai buat wudhu. Nah ini sampai segitunya Imam Ahmad bin Hanbal, pulang kau, pergi kau dari sini karena nggak pantas kau mau belajar hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kau meninggalkan qiyamul lail. Dan dulu ada ulama besar di Hadramaut namanya Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Abdullah bin Umar Syatiri itu kalau punya santri bangunnya subuh, bukan waktu qiyamul lail. Jadi waktu qiyamul lail kebablas, bangunnya subuh. Kalau sudah kebablasan bangunnya subuh, maka diperintahkan untuk mencuci telinganya. Karena dalam riwayat dikatakan apa? Orang yang tidur sampai subuh itu setan kencing di telinganya. Akhirnya dia tinggalkan waktu qiyamul lail. Diperintahkan sama gue cuci ini. Walaupun secara maknawi kan, kencinginya kan secara makna bukan hakiki, tapi diperintahkan sama beliau untuk mencuci. Bahkan di dalam riwayat dulu ada orang majdhub. Orang majdhub itu ya nggak seperti normalnya orang biasa. Ngelihat ada santri tidur nggak bangun qiyamul lail sampai subuh, dikencingi sama dia telinganya. Habis dikencingi santri tadi kan kaget, marah, tiba-tiba dikencingi sama orang majdhub tadi. Ditanya, mana yang lebih baik, dikencingi setan apa dikencingi saya? Ya kita tidak boleh niru, ini kan keadaannya orang yang punya hal tersendiri. Tapi di sini nunjukin kepada kita, memang seharusnya kita berpikir mana yang lebih mulia, dikencingi manusia apa dikencingi setan? Padahal kalau kita nggak bangun malam, kita sedang dikencingi oleh syaitan. Wa iyadzubillah. Kita kena kencingnya binatang aja kita cuci badan kita, takut kena penyakit. Lah tiap hari tiap malam kita dikencingi syaitan. Penyakit apa saja yang sudah masuk di telinga kita. Saking seringnya dikencingi sama syaitan, akhirnya kalau dengar orang ghibah seneng dia. Kalau dengar orang bicarain orang lain seneng, nggak beranjak. Karena apa? Sudah kotor telinganya. Tapi orang yang mensucikan telinganya, dia nggak rela dikencingi sama syaitan, ya dia ketika telinganya mendengar sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akan dia tinggalkan. Jadi itu keadaan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan bangun malam butuh perjuangan. Jangan terus baru sekali sudah putus asa. Saya tidak bisa, saya nggak ngerasakan nikmatnya qiyamul lail.
Akhirnya putus asa. Para wali-wali Allah itu sampai ada yang mengatakan apa? Saya itu berjuang untuk bisa bangun malam 20 tahun. Setelah 20 tahun saya baru merasakan manisnya qiyamul lail 20 tahun berikutnya. Berjuangnya 20 tahun. Kita berjuang kadang baru 3 kali, rasanya enggak enak, saya enggak ngerasakan nikmatnya. Saya ngalah aja. Ya itu butuh usaha. Enggak bisa langsung instan. Tapi usaha. Makanya kita diperintahkan apa? Kumpul sama orang soleh. Biar apa? Ketularan kesolehannya. Karena orang itu kalau kumpul sama orang yang berhasil dari sesuatu yang dia kerjakan, dan kita ngelihat buah hasil daripada perbuatannya, itu memotivasi diri kita untuk ingin seperti dirinya. Contoh, kita kalau ketemu sama pengusaha muda yang mungkin backgroundnya sama seperti kita, sholatnya sekolahnya nggak tamat, tapi tiba-tiba bisa jadi orang hebat, pekerjaannya maju jadi miliarder. Ketika kita duduk sama dia menceritakan pengalamannya, itu memotivasi diri kita untuk apa? Saya kepingin seperti dirinya. Lawang saya pernah ketemu sama orang pinter, sekolah sampai selesai, duduk di sebelah saya ngelihat infotainment sepak bola. Kemudian dia tahu kalau gajinya pemain sepak bola itu puluhan miliar. Satu bulannya sekian puluh miliar, kalau dibagi satu detiknya dia dapat sekian ratus ribu. Itu orang pinter yang sekolah ngabisin ratusan juta dan jadi orang pinter. Di sebelah saya ngomong apa? Coba saya dulu jadi pemain sepak bola. Satu bulan saya bisa dapat 70 miliar, 80 miliar. Nah, jadi orang itu kalau ngelihat hasilnya sesuatu yang ada di depan matanya nyata, itu memotivasi dirinya. Kita kalau duduk sama orang soleh, itu efeknya apa? Karena kita ngelihat buah daripada kesolehannya, kita lihat sudah pada dirinya, itu akan menyemangatin kita. Sebagian daripada orang-orang yang arif itu sampai mengatakan dalam untaian mutiaranya, saya dulu kalau ngelihat ulama fulan, habis ngelihat wajahnya, semangat saya untuk beribadah kepada Allah itu 1 bulan lamanya. 1 bulan saya semangat gara-gara ngelihat wajahnya orang soleh dan duduk sama orang soleh. Kita kadang duduk sama motivator itu, habis duduk kadang pulang semangat, pengen gini, seminggu 2 minggu masih bertahan. Nah, kita duduk sama orang soleh itu juga memotivasi diri kita, nyemangatin diri kita. Belum lagi orang-orang soleh ini punya percikan-percikan cahaya yang dia dapat dari orang soleh yang pernah dia duduki, dari orang soleh yang dia pernah duduki sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka duduk dengan mereka, perubahannya insya Allah ada. Maka gaul sama orang soleh, bergaul dengan orang-orang yang soleh, supaya apa? Ketularan kesolehan mereka. Nanti kalau kita dengar dari mereka nikmatnya ibadah bangun di malam hari, nikmatnya qiyamul lail, itu akan narik kita untuk ngicipin qiyamul lail. Tapi kalau kita duduknya sama orang ahli lahu, orang yang lalai sama Allah, dia nggak akan ngajak kita ke qiyamul lail. Yang ada kita malah diajak kepada lahunya atau kepada kelalaiannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah, dimudahkan oleh Allah untuk menjadi ahli qiyamul lail, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.